Halo semua, jumpa lagi dengan saya Hakim. Tentunya masih di channel Kim TV Official. Di kesempatan kali ini saya akan share dan review config terbaru untuk Gcam Nikita versi 2.0, yaitu config RA Kartini. Ya, saat ini saya sedang mudik di Jepara, Jawa Tengah ya teman-teman. Yang mana Jepara adalah dikenal dengan bumi Kartini. Oleh karena itu, untuk config kali ini saya kasih nama RA Kartini. Seperti apakah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai habis. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe. Serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini. Teman-teman, untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Untuk langkah yang pertama tentunya kalian harus download dan install terlebih dahulu Gcam Nikita versi 2.0 ya. Buat yang sudah punya, kalian cukup download config-nya saja, dan yang belum punya silahkan diinstal. Untuk installnya seperti biasa. Dan seperti inilah tampilannya ya untuk Gcam Nikita 2.0. Untuk selanjutnya, sebelum kita lakukan restore config, terlebih dahulu kita buat dulu folder config-nya dengan cara masuk ke menu setting, selanjutnya ke bawah pilih config, kemudian save, lalu kita save. Nah, ini bertujuan untuk membuat folder Gcam config 7 yang ada di memori internal, yang nantinya kita akan taruh file config-nya di folder tersebut. Selanjutnya, kalau sudah, silahkan kalian download config-nya, config RA Kartini ya. Dan nanti untuk config-nya dalam format zip dan berpassword. Untuk passwordnya ada di dalam video ini. Makanya silahkan disimak sampai habis, jangan di skip-skip agar kalian menemukan passwordnya. Dan nanti setelah di ekstrak akan terdapat 3 config ya dalam 3 format viewfinder, ada JPEG, UV, dan juga default atau auto. Silahkan disesuaikan dengan level kamera 2p di HP kalian. Selain itu nanti akan saya sediakan config yang aux dan non aux ya. Aux khusus untuk HP yang support ultrawide, untuk yang non aux buat HP yang tidak support ultrawide. Kalau sudah, silahkan di copy ke penyimpanan internal. Selanjutnya cari folder Gcam, kemudian config 7 dan paste di sini di dalam folder config 7. Selanjutnya buka lagi Gcam Nikita 2.0. Lalu lakukan restore config dengan cara tap 2 kali di sini. Selanjutnya pilih config-nya RA Kartini, kemudian kita restore. Oke, sampai di sini untuk restore config-nya sudah sukses ya teman-teman. Selanjutnya langsung kita tes. Fitur-fiturnya seperti biasa ya, seperti Gcam Nikita pada umumnya. Ada aux LAN, ultrawide, dan juga lensa utama. Oke, untuk selanjutnya langsung kita tes. Ini untuk lensa utama terlebih dahulu ya, seperti ini. Ini untuk AWB off, selanjutnya AWB on. Buat kalian yang mengalami hasil gambarnya hijau, silahkan AWB-nya kalian on kan ya teman-teman. Dan seperti ini hasilnya. Ini foto diambil pada saat menjelang maghrib ya. Untuk lokasinya di Pantai Kartini Jepara. Dan ini perbedaan antara AWB on dan AWB off. Selanjutnya saya akan mencoba mode night sight atau mode malam ya, astrofotografi. Cukup cepat karena masih belum terlalu gelap di sini kondisinya ya teman-teman. Ya, seperti ini hasilnya. Ini untuk mode malam, astrofotografi on ya. Kemudian coba mode malam biasa. Ya, seperti ini.
dan ini perbandingannya. Kemudian ini untuk ultra wide ya, seperti ini teman-teman. Mantap untuk foto di siang hari ya. Jadi config ini cocok di semua kondisi, baik untuk siang hari maupun malam hari, serta untuk objek manusia warna kulit pas ya, tidak terlalu over saturasi. Kemudian ini beberapa foto di Museum R.A. Kartini ya. Di sini ada beberapa barang-barang peninggalan dari Raden Ajeng Kartini. Lokasinya di Jepara, di dekatnya alun-alun ya. Ini untuk objek manusia ya, untuk warna kulit tidak over, baik untuk ultra wide maupun lensa utama. Kemudian ini untuk mode portrait ya. Selanjutnya percobaan untuk objek kecil ya, atau objek makro. Ini saya akan mencoba untuk fokus auto terlebih dahulu. Objek makro menggunakan fokus otomatis. Hasilnya seperti ini. Nanti coba kita bandingkan ya. Sekarang menggunakan mode manual ya, fokus manual menggunakan fokus makro. Ya, seperti ini, lebih detail ya teman-teman. Jadi ketika menggunakan fokus manual, hasilnya lebih detail ya. Yang penting fokusnya pas, itu hasilnya pasti lebih keren ya. Nah seperti ini perbandingannya antara fokus auto dan fokus manual. Jadi cocok banget untuk kalian yang suka foto makro dengan manual mode ya, itu cocok banget. Ini masih percobaan untuk objek makro. Oke, hasilnya keren ya teman-teman. Oke, saya kira cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.